Ya, inilah kami sudah tersambung dengan Tunai YTC Yangon Myanmar untuk segera menyaksikan AFC Under-19 Championship Uzbekistan menghadapi Indonesia. Dan mari kita saksikan pertandingan antara timnas Indonesia U19 menghadapi Uzbekistan langsung dari Stadion Yangon Training Center. Ayo Indonesia bisa. Pertandingan sudah memasuki menit ketiga pemirsa. Kita lihat pemain-pemain yang sudah ada di sana dan tentunya akan saya langsung serahkan kepada rekan saya untuk live commentary di babak pertama ini bersama dengan Bung Titus Biatoko dan juga Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Under-19 antara Uzbekistan melawan Indonesia. Pertandingan baru saja berlangsung beberapa menit dan inilah kesempatan buat Indonesia untuk mencapai prestasi kembali Bung Titis seperti tahun 1961. Ya betul, terbuka memang kesempatan bergabung dalam grup bersama dengan Uzbekistan, kemudian Australia dan juga Uni Emirat Arab. Dan bukan berarti bahwa tim dari Asia Tenggara inferior. Kalau berkaca dalam pertandingan sebelumnya, kita melihat Thailand bisa mengalahkan Iran 2-1, kemudian Myanmar bisa main imbang lawan Yaman 0-0, meskipun Vietnam, wakil dari Asia Tenggara yang lain, kalah telak dari Korea Selatan 0-6. Di level usia 19 tahun ini, kekuatan masing-masing tim masih bisa berimbang. Dan tangan kali dari Uzbekistan, Abdul Salimov langsung dibuang saja oleh Sahrul Kurniawan. Ilhamuddin kuasai bola, dicuri tadi. Nampaknya ada gangguan lagi dari satelit pemirsa. Nomor punggung 17 Hamdanov Dustonbek tadi mencuri bola dan melakukan pelanggaran terhadap Fatur Rahman. Sebuah pelanggaran yang cukup keras Bung Titis. Ya betul, dan pantas memang itu sebuah pelanggaran. Kembali Indonesia mendapatkan lemparan ke dalam. Fatur Rahman pendek dia. Dengan Javier tadi dibuang oleh nomor punggung 23 yaitu Giyosov. Berusaha memegang kendali para pemain Indonesia. Maldini Pali tadi terlepas. Ini para pemain Uzbekistan menguasai bola. Shomurodov, pemain yang sangat diwaspadai para pemain Indonesia karena memang sangat tajam. Shomurodov, striker yang cukup berbahaya dari Uzbekistan Bung Titis. Ya, Eldor Shomurodov dan juga partnernya yaitu Zabihillo Urinbov. Ini dua pemain yang diwaspadai betul-betul oleh tim nasional di usia 19 tahun. Wahir tadi langsung ke depan, dibuang tadi oleh Sahrul Kurniawan, maksudnya umpan kepada nomor punggung 19 Urinboev Zabihillo. Gelandang atau striker yang memang sangat tajam. Zabihillo inilah Kurniawan, Muhammad Sahrul Kurniawan, center back Indonesia yang dipercaya berpasangan dengan Hansa Muyama Pranata. Lemparan ke dalam saja buat Uzbekistan. Abdul Salimov Firdaus akan melakukan lemparan ke dalam. Salimov pendek dia. Ada Shomurodov, masih dicuri para pemain Indonesia. Terlalu lama nampaknya Maldini Pali. Duel Hargianto dengan Abdul Salimov tadi berusaha memainkan bola-bola panjang. Nampaknya para pemain Uzbekistan yang memang sejak awal ingin memainkan strategi tersebut untuk melawan Indonesia yang mempunyai postur tidak terlalu tinggi seperti pemain-pemain dari Uzbekistan. Dan Hansa Muyama Pranata lebar ke kawan kepada Sahrul Kurniawan, langsung ke depan, masuknya kepada Maldini Pali, namun umpannya terlalu jauh. Salimov, Bobir Delatov ke belakang dia.
Nomor punggung 17 Hamdamov Dostonbek. Giosov melebar dia ke kiri. Ada Tursunov Dostonbek. Abdus Salimov. Maldini Pali masuk kepada Evan Dimas, namun dicuri tadi oleh Beilatov. Shomuradov dipotong tadi oleh Hargianto. Lemparan ke dalam saja buat Uzbekistan. Uzbekistan sendiri merupakan tim yang sangat berbahaya di AFC Under-19 Bung Titis. Ya, punya catatan rekor yang bagus. 2012 mereka ke semifinal, 2010 ke perempat final, 2008 mereka runner up, kemudian 2004 ke perempat final dan 2002 ke semifinal. Artinya memang sepanjang ikut di turnamen ini Uzbekistan selalu bisa lolos dari putaran grup, dan karena mereka ke semifinal tahun 2012 mereka kemudian mewakili AFC ke Piala Dunia di bawah usia 20 tahun di Turki, dan di Piala Dunia di bawah usia 20 tahun itu mereka bisa menembus ke perempat final sebelum dikalahkan oleh Prancis 0-4. Sebuah prestasi yang cukup baik dari tim Asia, Bung Titis. Ya, betul. Menyisihkan Yunani ketika itu di perdelapan final 3-1 sehingga kemudian kalah dari Prancis 0-4. Ada satu pemain yang dibawa dari tim yang tampil di Turki ketika itu, yaitu nomor punggung 19 Sabikilo Rimbov, striker, pemain yang sangat diwaspadai oleh tim nasional di bawah 19 tahun. Beilatov langsung ke babak disuruh tadi oleh Hansamo. Dan memang umpan-umpan panjang seperti ini yang harus diwaspadai para pemain Indonesia, Bung Titis. Ya, betul. Set-piece seperti ini, tendangan bebas, terutama umpan tarik, umpan silang dari sayap, ini yang sangat membahayakan. Karena tentu saja seperti banyak disampaikan oleh tim pelatih bahwa kelebihan dari Uzbekistan ini ada dari sisi postur dan juga dari sisi kekuatan fisik para pemainnya. Menguasai bola para pemain Indonesia. Hansamu Yama Pranata berusaha didekati tadi oleh Bobir Beilatov. Sukurov ke belakang dia kepada Giosov. Jawahir tadi. Giosov lebar dia ke kiri. Nomor punggung 5 Amrobekov Odiljon, berbahaya. Shomuradov, masuknya Sukurov, masih Sukurov ke tengah dia. Giosov berusaha menguasai bola. Shooting tadi dengan punggung 17 Hamdamov. Jawahir angkat dia ke kotak penalti, jatuh di kaki Hargianto. Maldini Pali yang turun ke bawah. Utuh gede dilakukan oleh Abdus Salimov. Kartu kuning jelas, Bung. Ya, kartu jelas ini. Abdus Salimov Firdaus, bek kiri dari Uzbekistan, jelas pelanggaran. Dimanapun Indonesia bermain selalu supporter ada, Bung, ya. Harus meninggalkan pekerjaan pun mereka rela. Jelas sebuah pelanggaran yang sangat keras dari Abdus Salimov tadi. Kembali para pemain Uzbekistan menguasai bola, langsung umpan ke depan masuk kepada Shomuradov. Ada Sahrul Kurniawan di situ, butuh gede. Maldini Pali ke belakang dia kepada Hansamu Yama Pranata. Evan Dimas Darmono. Uzbekistan maju ke putaran final setelah hanya menjadi runner-up, Bung, ya? Ya, betul. Ketika itu mereka bersaing dengan Qatar, Turkmenistan, Nepal, dan India. Selalu menang ketika bertemu Turkmenistan, Nepal, dan India, tapi kalah dari Qatar di pertandingan terakhir 1-2 dengan menjadi runner-up. Sementara kita ketika itu lolos setelah menang lawan Laos, Filipina, dan juga Korea Selatan. 3 pertandingan selalu menang. Bagus sekali Evan Dimas Darmono.
kepada Maldini Pali. Lalu lama namanya Maldini Pali, ada Abdus Salimov langsung ke depan kepada Shomurodov. Dibayangin dia Urin Boys Zabi Hilo, pelanggaran tadi dilakukan nampaknya oleh Sahrul Kurniawan. Harus berhati-hati Bung Titis. Lagi bola seperti ini yang sangat berbahaya. Ada Sabikilov Urindov, ada Eldor Shomurodov. Urin Boys ini harus diwaspadai, Bung. Betul. Ya, kalau melihat line up di situ ada Sulfiandi, ini pemain yang punya postur bagus, yang bisa bersaing terutama dalam duel-duel bola atas seperti ini. Yang cukup mengejutkan penjaga gawang, Bu. Ya. Raffi Murdianto digantikan oleh Ruli Destrian. Ya, ini juga sebuah kejutan. Ruli Destrian, si anak hilang yang sempat ketika itu tidak dipanggil, tapi kemudian menjelang turnamen ini kembali dibawa. Latos angkat kotak penalti, berbahaya tadi, dibuang oleh Hargianto. Ada Dinan Javier, masih Dinan Javier, bagus ke bola kepada masuk kotak penalti, dipotong nampaknya oleh Tursunov Dostenbeck. Cukup bagus tadi Dostenbeck, kembali para pemain menguasai bola. Ada Maldini Pali, pendek dia masih kepada Maldini Pali lagi, masuk kotak penalti. Penjaga gawang Hamraev Bishol berhasil menguasai bola. Serangan cepat para pemain Indonesia meskipun sporadis namun cukup berbahaya, Bung. Ya, kecepatan ini yang tentu harus dioptimalkan. Kita melihat tadi ada kerjasama Dinan Javier dengan Evan Dimas. Ini juga kejutan, Dinan Javier masuk di line up sejak menit awal menggantikan biasanya ada Muklis Abining. Masih dipotong oleh Ruli Destrian. Cukup cantik nampaknya Ruli Destrian memotong bola yang mengarah kepada Eldor Shomurodov. Dia striker Uzbekistan yang digadang-gadang sangat membahayakan Indonesia di pertandingan ini. Argianto tadi, masuk ke Zulfiandi, Abdus Salimov, ada Dostenbeck, masuk ke nomor punggung 5 yaitu Hamrodekov. Urun bola maksudnya Sukurov. Putus di kaki para pemain Indonesia. Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas. Ke kiri dia kepada Ilhamuddin Armain. Ilhamuddin, siapa yang diberikan Ilhamuddin? Masuk umpannya kepada Dinan Javier, namun salah pengertian antara Ilhamuddin Armain dan juga Dinan Javier. Indonesia seperti diketahui lolos ke putaran final setelah menjuarai grup G kualifikasi Piala Asia Under-19. Saat itu Indonesia mampu menaklukkan lawan-lawannya itu Laos, Filipina dan juga Korea Selatan, di mana lawan Korea Selatan lah yang menjadi puncak dari penampilan Indonesia di kualifikasi, Bung Titis. Ya, betul, menang 3-2 ketika itu. Prestasi yang kemudian melambungkan tim ini, menjadikan tim ini sebagai harapan kebangkitan sepak bola Indonesia. Dan 1 tahun sudah berselang dari hasil yang menggembirakan itu. Ini saatnya kembali dalam level kompetisi untuk berebut posisi di Piala Dunia di bawah usia 20 tahun nanti di Selandia Baru. Tentu harus menjadi semifinalis untuk lolos ke Piala Dunia 2015 di New Zealand, Bung Titis. Minimal semifinal. Syukur-syukur menjadi juara sampai tahun 61, Bung ya. Tendangan bebas Uzbekistan. Angkat ke kotak penalti tadi. Untung saja berhasil dikuasai para pemain. Sekarang Uzbekistan menguasai bola. Abdus Salimov angkat kembali kotak penalti, berbahaya. Lolos dari jebakan offside nampaknya nomor 17 Hamdamov di Dostenbeck. Terlalu mudah nampaknya, Bung, gol yang diciptakan oleh Dostenbeck dari umpan di kotak penalti Indonesia. Betul. Ini dari kita melihat tentu adalah sebuah kecerobohan sehingga kemudian berbuah gol dari Hamdamov Dostenbeck.
adalah umpan dari sayap yang tidak diantisipasi dengan bagus, ada membentur kaki pemain belakang tadi, kemudian 2 kali bola tidak bisa dihalau oleh Sahrul Kurniawan dan juga oleh Hamsamu. Ruli Deslian juga dalam posisi sudah terlambat untuk mengambil bola, sehingga lebih cepat tadi Hamdamov Dostembek. Tertinggal Indonesia 0-1 dari Uzbekistan lewat gol Hamdamov Dostembek. Ilhamuddin Armain berusaha membangun serangan para pemain Indonesia. Evan Dimas Darmono dipotong nampaknya oleh nomor punggung 20 Tursunov Dostembek. Ada 2 nama Dostembek di tim Uzbekistan. Urinboev, Moskiaus Urinboev dalam bahaya. Shomurodov untung saja datang tadi membantu Sahrul Kurniawan, karena Shomurodov hampir saja lolos dari penjagaan para pemain Indonesia. Namun tendangan sudut buat Uzbekistan, tim yang sudah mampu bermain di Piala Dunia 4 kali, Bung ya. Ya. Sebuah prestasi yang cukup bagus. Davlakov langsung diangkat kotak penalti, berhasil dihalau para pemain Indonesia. Ilhamuddin Armain Fatur Rahman, Samuyama Pranata, ada Hargianto, Zulfiandi, ada Evan Dimas Darmono. Kurang cermat nampaknya kerjasama para pemain Indonesia, masih belum baik kerjasama para pemain Indonesia. Lolos tadi kontrol dari Dilan Javier. Bola kini dikuasai para pemain Uzbekistan. Indonesia pun pernah bermain di Piala Dunia pada tahun 79. Namun itu adalah hadiah saudara Bung dari AFC, Bung. Ya, betul. Nah, sebetulnya Indonesia hanya mampu menjadi perempat final. Juaranya saat itu adalah Irak, Bung ya. Ya, karena ada sebuah faktor sponsor ketika itu, sehingga banyak tim dari Timur Tengah yang mundur, dan Indonesia kemudian dipilih merasakan tampil di Piala Dunia 20 tahun. Mentah lagi serangan-serangan yang dibangun para pemain Indonesia. Uzbekistan kini menguasai bola. Urinboev, Sukurov, Shomurodov, Hamdamov, maksudnya Giosov, masih Giosov berbahaya masuk kotak penalti. Kecerobohan nampaknya dari para pemain Indonesia, yaitu Fatur Rahman, membuat Indonesia harus dihukum dengan tendangan penalti. Ya, tidak terlalu sabar nampaknya para pemain Indonesia, Bung. Ya, betul. Bisa disebut ini kembali kecerobohan kedua, sehingga berbuah hukuman penalti. Sebenarnya tipis, Bung, persis di garis, tapi melihat jatuhnya pemain Uzbekistan memang ke dalam. Apa mau dikata, Indonesia harus menghadapi tendangan penalti karena terlihat memang Fatur Rahman menjatuhkan Hamdamov, sehingga Urinboev akan melakukan tendangan penalti. Ruli Deslian apakah mampu menahan Urinboev? Kita tunggu pemirsa. Kosong, cukup mudah. 2 gol yang dilepaskan atau dihasilkan para pemain Uzbekistan ke gawang Indonesia, Bung Titis. Ya, ini gol yang datang memang dua-duanya karena sepanjang awal-awal pertandingan babak pertama datang kesalahan dari Sahrul tadi, berbuah penalti. Fatur Rahman, Bung. Fatur Rahman maksud saya. Nampaknya masih belum tenang para pemain Indonesia tampil di babak di pertandingan pertama melawan Uzbekistan ini, Bung Titis. Ya, betul. 2 gol yang datang lebih karena kecerobohan, kesalahan dari barisan belakang, barisan pertahanan. Tinggal 0-2 para pemain Indonesia. Samuyama Pranata, ada Fatur Rahman. Harus cepat memperbaiki mental para pemain Indonesia, Bung. Ya, memang kalau bicara fisik kemudian bicara teknik, memang tim ini tidak dilakukan, terutama dari sisi fisik. Hanya masalah mental itu yang menjadi tanda tanya. Maldini Pali berusaha dia melewati Abdus Salimov.
pelanggaran nampaknya buat Uzbekistan, tendangan bebas buat Uzbekistan karena tadi dianggap Maldini Pali melakukan pelanggaran. Unggul 2-0 sementara Uzbekistan lewat gol yang diciptakan Hamdamov dan juga Urinboev. Tendangan bebas akan dilakukan oleh penjaga gawang Amraev Dishov. Sukurov masih Urinboev dihadang oleh Putu Gede Juni Antara. Meskipun tinggi namun pergerakan para pemain Uzbekistan agak lambat. Iya. Memang strategi atau permainan lambat dari Uzbekistan itu dilawan dengan kecepatan, umpan-umpan pendek. Tapi kita melihat tadi juga sejauh ini umpan-umpan pendek belum terlihat. Salah umpan tadi beberapa kali terjadi. Lebih karena memang terdesak, lebih karena memang tertekan sepanjang awal pertandingan babak pertama. Ciri khas dari Indonesia belum tampak. Davlatov akan melakukan tendangan penjuru buat Uzbekistan tanpa Urinboev, pemain Rubin Kazan. Nanti berbahaya disebut oleh Ilhamuddin Armain. Pelanggaran dilakukan oleh Uzbekistan yaitu Hamdamov. Ada Fatur Rahman, Ilhamuddin Armain, Argianto, Evan Dimas Darmono kapten ke-11an. Lebar dia ke kanan, ada Sahrul Kurniawan, ada Putu Gede, Maldini Pali, masih ini Maldini Pali. Depan dia Javier, sendirian dia masuk kotak penalti. Dengan Javier terlalu nampaknya para pemain Indonesia telah untuk membackup atau mendukung serangan dan pengeroyokan Javier, Bung. Iya betul, dengan Javier sudah bergerak lebih cepat, tetapi pemain yang di tengah itu seperti lambat untuk mengikuti, sehingga sempat tadi dengan Javier berpikir sebelum melepaskan umpan ke depan gawang. Nomor punggung 3 akan masuk nampaknya Abdullaev Ibrahimov menggantikan nomor punggung 5 Amrobekov Odilyon. Abdullaev masuk. Namanya sedikit mengalami cedera, Bung. Iya. Nomor punggung 5 tadi. Abdulyan, nomor punggung 5 keluar masuk Abdullayev Ibrahim. Abdus Salimov lemparan ke dalam. Somuradov gagal tadi untuk melewati Sahrul Kurniawan. Somuradov di ajang AFC Under 19, Korea Selatan merupakan tim yang paling sukses dengan 12 gelar torehan di AFC Under 19 ini, sedangkan yang nomor 2 adalah malah Myanmar, Bung, ya? Iya. Yang itu diraih pada era-era kejayaan Burma. Zulfiandi gagal tadi melewati Davlatov. Urinboev langsung dia ke kanan, ada Hamdamov, diburu dia oleh Ilhamuddin, masih Hamdamov. Yosov angkat penalti. Inilah umpan-umpan yang diharapkan oleh para pemain Uzbekistan dari pelatih Rasan Haidarov, Bung Titis. Ya betul, umpan dari sayap kemudian bertumpu kepada Urinboev nomor punggung 19 pencetak gol lewat penalti tadi, dan juga nomor punggung 9 Eldor Sumuradov. Tendangan gawang Ruli Desrian ke depan dia langsung, masih Somuradov tidak berhasil menguasai dengan baik tadi Somuradov.
Maldini Pali, Argianto, Evan Dimas, Argianto, masih Zulfiandi, ke kiri dia kepada Ilhamuddin, masih Ilhamuddin, ada Zulfiandi, Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas, ada Maldini Pali, masih ini Maldini Pali, bersama lagi Abdul Salimov. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan oleh Maldini Pali yang mendorong Abdul Salimov. Ya, jelas tentara memang kalah duel fisik, Bung, antara Maldini Pali dengan Abdul Salimov. Bola kemudian hilang begitu saja. Nampaknya para pemain Indonesia memang belum terlalu tenang untuk bermain, Bung. Masih sedikit gugup, sehingga kerap kali serangan para pemain Indonesia mudah dibaca oleh para pemain dari Uzbekistan. Putu gede tadi lemparan ke dalam. Argianto, Zulfiandi, Argianto ke kiri dia. Ada Ilhamuddin Armain, masih Ilham. Kotak penalti, ada Dinan Javier, masih Dinan. Bagus sekali tadi shooting dari Zulfiandi itu. Flashing ya. Flashing ya. Pelan, flashing. Sudah dijaga bakal mengarah ke bawah. Tapi memang masih pelan sehingga bisa kemudian dihalo tadi oleh Amrai. Susunan pemain yang didatangkan karena sudah diterapkan oleh Indra Safri adalah the winning team saat merebut tiket ke Piala Asia, bukan? Ya. Kecuali kedua Jaya. Betul. Memang agak tanda tanya juga ketika yang dipilih adalah Ruli Desrian bukan Rasul Berdiana. Nampaknya pertandingan dihentikan sejenak. Ada pemain dari Uzbekistan yang masih tergeletak, nomor punggung 20 yaitu Tursunov Dostonbek, palang pintu atau center back Uzbekistan. Dengan 8 pemain Piala Dunia 2012 saat menjadi perempat finalis, tentu Uzbekistan bukan tim sembarangan, Bung, di ajang ini. Betul, dan tim ini juga mayoritas atau kebanyakan bertumpu dari pemain-pemain yang membela klub Bunyodkor dan juga Paktapor. Ada sekitar 7 pemain dari Paktapor, ada 6 pemain dari Bunyodkor. Jadi meskipun berbeda klub, tapi memang sudah saling kenal dan mayoritas mereka adalah pemain-pemain inti. Pemain Indonesia nampak sekali mudah dibaca para pemain Uzbekistan. Apakah memang dengan banyaknya pertandingan Indonesia yang sebelumnya disiarkan secara langsung membuat mereka bisa mengakses informasi tersebut dengan membaca permainan Indonesia, Bung Titis? Ya betul, itu sudah disampaikan sendiri oleh kubu Uzbekistan bahwa mereka sudah kenal betul gaya bermain dari Indonesia karena sudah sering menyaksikan pertandingan-pertandingan dari Indonesia. Nah, ini juga menjadi tanda tanya. Sekali lagi, jumlah uji coba dalam 40 uji coba yang semuanya disiarkan langsung itu seperti membuka rahasia taktik dari Indonesia. Hanya persoalannya apakah pelatih ini punya rencana kedua ketika gaya atau strateginya sudah sangat dikenali oleh lawan. Ini yang dipikirkan. Plan B-nya harus ada sebenarnya, senjata rahasianya harus ada. Ilhamuddin Armain masuk kotak penalti, dia angkat, ya, berhasil antisipasi dengan sangat cantik oleh Hamraif Dishold. Dengan hampir 20 pertandingan lebih, Bung, ya. Ya. Pertandingan yang disiaran langsung tentu akan menjadi santapan yang sangat baik buat ofisial Uzbekistan untuk melihat atau memata-matai permainan Indonesia. Tendangan bebas Indonesia, Evan Dimas Darmono ke kanan karena Maldini Pali. Ada Dinan Javier, masih Dinan. Dan Wirian Diren. Ke tengah dia ada Zulfiandi. Putus di kaki para pemain Uzbekistan. Pelanggaran nampaknya dilakukan terhadap Tursunov Dostonbek tadi, Zulfiandi. Sudah 35 menit pertandingan.
Indonesia masih tertinggal 2-0 lewat gol yang diciptakan tadi oleh Hamdanov dan juga Urinboev. Uzbekistan memang favorit di grup ini, Bung. Ya, bersama Australia juga tentunya, dan Indonesia sebenarnya setelah melihat hasil kualifikasi juga termasuk salah satu tim yang cukup diwaspadai, Bung, ya, di grup ini. Umpan-umpan pajang yang dilepaskan tentu akan menjadi santapan yang sangat enak buat para pemain Uzbekistan. Yosov, Jawahir tadi, ada Hamdanov, putus di kaki Hansamu Yama Pranata, ada Fatur Rahman, Argianto, Hansamu, kurang cermat tadi Fatur Rahman, untung saja syuting bebasnya Urinboev. Sangat bebas Urinboev, sangat enak untuk menguasai bola. Nampak koordinasi para pemain Indonesia memang belum terlalu baik. Ini bola juga lepas, tidak bisa dihalau lagi oleh Putu Gede, sehingga kemudian mengarah langsung kepada Urinboev. Striker yang sangat mematikan. Urinboev, salah satu pemain yang juga tampil di Turki di bola juga berusia 20 tahun. Abdus Salimov, bek kiri Uzbekistan yang sangat rajin membantu serangan. Langsung tadi serangan dari Urinboev sudah dijangkau penjaga gawang Ruli Desrian. Ada satu pemain Uzbekistan yang tidak bermain, yaitu Kamilov, nomor punggung 6 dari Uzbekistan, sangat berbahaya, Bung. Iya. Karena masih mendapatkan sanksi, sehingga nomor punggung 6 yaitu Kamilov tidak bisa bermain. Melengkapi adalah Kamilov Pramyon. Tendangan gawang saja buat Indonesia. Ruli Desrian lakukan sudah jauh ke depan. Ada Jawahir, masih Jawahir, berdua dia dengan Maldini Pali. Ada Hansamu, Argianto, potong tadi oleh Zulfiandi, langsung ke kiri, arah dia kepada Ilhamuddin Armain, berdua dengan Giyosov. Masih Ilham, cepat Ilham, angkat masih Ilhamuddin Armain, hadang dua pemain. Tampaknya tendangan penjuru buat Indonesia, awal tadi oleh Sukurov dan juga Giyosov. Nampak sulit buat Ilhamuddin Armain menghasilkan tendangan penjuru buat Indonesia. Dengan penjaga gawang Kamraev Ashot, Evan Dimas Darmono langsung satu. Sayang pemirsa, nampaknya Dinan Javier tidak mampu melakukan sundulan dengan sangat baik dalam umpan sangat ruku dari Evan Dimas Bung Titis. Ya, dan dia dalam posisi yang bebas, tapi bergerak maju lebih cepat sepersekian detik sehingga kemudian momentum bola itu hilang, lepas, bola memantul. Peluang terbaik hingga menit ke-40, Bung. Ya, sejauh ini ditambah tadi juga dari akselerasi dari Dinan Javier di pertengahan pertandingan babak pertama. Bobir Davlatov ke kiri dia, ada Tursunov, Abdus Salimov, masih Salimov, Somuradov, Davlatov tadi kurang cermat memberikan umpan pada Somuradov, dan bola memang lebih dekat dengan Ruli Desrian. Hargianto menguasai bola, tidak kalah para pemain Indonesia untuk menguasai bola, Bung. Kita melihat bahwa di memasuki menit-menit 30-35 sudah mulai berani lepas keluar dari tekanan Uzbekistan. Ada peluang tercipta. Nah, harapannya konsistensi ini akan terus muncul nanti di babak kedua juga. Evan Dimas Darmono, Zulfiandi ke kiri dia, ada Fatur Rahman. Gayanya mulai keluar, Bu. Fatur Rahman, ada Ilhamuddin Armain, duel dengan Giyosov, masih Ilham, Fatur Rahman, Zulfiandi, Argianto, angkat kotak penalti. Tidak ada rekan yang menyambut umpan dari Hargianto, maksudnya kepada Ilhamuddin.
terlalu mudah dibaca para pemain Indonesia, karena nampaknya memang Uzbekistan sudah siap dengan strategi yang dipakai para pemain Indonesia, Bung Titis. Iya betul, memang strateginya sejauh ini adalah bertumpu pada dua pemain sayap, Ilhamuddin dan juga Maldini Pali, sehingga dua pemain ini memang pergerakannya dibatasi oleh Uzbekistan. Kita melihat jalur dari tengah dari Evan Dimas Zulfiandi atau Hargianto itu tentu juga harus dimaksimalkan. Nampaknya memang sangat unggul para pemain Uzbekistan. Serangan udara atau bola-bola atas dari para pemain asuhan Rafsan Haidarov. Ada Tursunov, masih Tursunov langsung ke depan, diputus tadi oleh Putu Gede. Maldini Pali, masih Maldini Pali, Evan Dimas Darmono, ada Hargianto, Zulfiandi, masih Zulfiandi, bagus sekali Zulfiandi, putus tadi di Jawahir. Hargianto, Evan Dimas Darmono, ke belakang kepada Sahrul Kurniawan, ada Putu Gede, Evan Dimas menguasai permainan para pemain Indonesia di menit-menit akhir babak pertama. Ada Hansamu Yama Pranata, langsung dia ke kanan, ada Maldini Pali, jatuh di kepala Abdul Salimov. Masih para pemain Indonesia menguasai bola. Sahrul Kurniawan, apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya ada pemain yang sedikit mengalami masalah. Ya benar, Abdul Salimov yang berbenturan tadi oleh Maldini Pali baru keluar di menit-menit akhir, Bu. Permainannya menjadi ciri khas dari Garuda muda Indonesia ini. Ya betul, gaya bermain umpan-umpan pendek, possession football ini sayangnya memang baru keluar di sejak menit ke-35 tadi. Tapi memang di awal-awal pertandingan lebih banyak tertekan, dan ketika gaya bermain itu sudah mulai keluar, yang kemudian harus dilakukan adalah meminimalisir kesalahan. Itu yang seharusnya dihindari. Umpan-umpan salah itu harus dihindari. Kita berharap bahwa gaya ini tetap keluar nanti di pertandingan masuk babak kedua. Dan koordinasi di lini belakang harus lebih diperkuat, Bung, karena dua gol adalah jelas-jelas adalah kesalahan para pemain belakang Indonesia. Ya, betul. Dua gol mudah, kesalahan sendiri itu yang tentu harus dikurangi. Kecil-kecil bisa menentukan hasil pertandingan. Apalagi melawan tim perempat finalis Piala Dunia yang 8 pemainnya masih bermain, yaitu Uzbekistan. Abdul Salimov, ada Jawahir, masih Jawahir, angkat dia ke depan. Maksudnya secara permainan pun Indonesia tidak kalah dengan Uzbekistan. Iya, tapi butuh sebuah permainan atau gaya bermain yang sempurna untuk bisa menang lawan tim-tim tangguh Asia, apakah itu Uzbekistan atau kemudian kita melihat misalnya Jepang dan Korea. Kalau melihat partai ketika menang lawan Korea di Jakarta 3-2, memang seperti semua lini itu bicara, semua lini memberikan kontribusinya. Tapi di sini kita melihat lini belakang ada titik lemah, melakukan kesalahan. Kemudian di depan juga pada waktu situasi serangan balik juga tidak bisa optimal karena ada kesalahan umpan, kesalahan posisi juga. Hargianto, passing mereka pun tidak terlalu kuat para pemain Uzbekistan. Masih lebih baik passing para pemain Indonesia. Ya, dan sekarang juga cenderung menunggu. Sayang terlepas tadi Dilan Javier, Jawahir, Abdul Salimov, masih Jawahir, ke belakang daripada Abdullayev, Giyosov, masih Giyosov, Hamdamov, berdua dengan Fatur Rahman. Ada Ilhamuddin Armain, terlepas tadi dari kontrol yang dilakukan oleh Ilhamuddin Armain, lapangan ke dalam Uzbekistan. Giyosov tadi, ada Zulfiandi, putar-putar Zulfiandi, pelanggaran dilakukan tadi oleh Bobir Davlatov. Evan Dimas Darmono, kapten ke-11-an. Fatur Rahman, tendangan bebas Indonesia. Beberapa detik lagi di waktu normal pertandingan babak pertama akan segera berakhir. Mudah saja dengan umpan-umpan panjang para pemain Uzbekistan untuk mengantisipasi para pemain Indonesia atau serangan-serangan yang dibangun para pemain Indonesia. Jawahir, nama lengkapnya adalah Jawahir Salimov.
ke belakang kepada Abdullayev, hampir saja dicuri oleh Dinan Javier. Ada Hargianto, diputus tadi Dinan Javier. Evan Dimas Sudarmono, masih Evan Dimas, cantik sekali Evan Dimas, masih meliuk-liuk, kuasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Evan Dimas ke kanan, dia ada Maldini Pali, kurang cermat kontrol masih dari Maldini Pali. Shomuradov mudah dipatahkan para pemain Indonesia, namun penguasaan bola dari Muhammad Sahrul Kurniawan tidak terlalu sempurna sehingga keluar lapangan pertandingan tadi. Ada Sohibov Jawahir, Abdullayev, Hamdamov. Tidak ada rekan kerjasama para pemain Uzbekistan pun juga tidak terlalu baik, Bung. Iya, cenderung menurun sebenarnya performa dari Uzbekistan di menit-menit akhir dan babak pertama setelah di awal-awal pertama mengurung pertahanan Indonesia, dan ini tentunya harus dimanfaatkan ketika gaya bermain sudah keluar. Harapannya momentum tidak hilang, babak kedua nanti tetap bisa seperti berikutnya. Dinan Javier, masih Dinan Javier berbeda dengan Abdul Salimov. Belakang dia ada Hargianto, Zulfiandi, cantik sekali Zulfiandi. Ke kanan dia ada Maldini Pali, masih Maldini Pali. Siapa yang diberikan? Angkat dia ke kiri, Ilhamuddin Arbain, masih Ilhamuddin Arbain. Dibuang tadi oleh Giyasov, lempar ke dalam ruang Indonesia. Ada Fatur Rahman, ke tengah dia ada Evan Dimas Sudarmono, masih Evan Dimas. Ke tengah ada Hargianto, angkat dia ke depan. Kosong tadi, Evan Dimas Sudarmono, masih Evan Dimas. Shooting dari Dinan Javier, tepat di pelukan penjaga gawang Hamraev, sehingga gagal tadi peluang yang sangat cantik dari para pemain Indonesia membangun. Ada Hargianto, langsung dia ke tengah, ada Ilhamuddin Arbain, ke tengah ada Evan Dimas, masih Evan Dimas. Siapa yang akan diberikan? Masih Evan Dimas. Ke kanan ada Maldini Pali, masih Maldini Pali. Siapa yang akan diberikan? Cepat datangnya para pemain Indonesia. Hargianto, Maldini Pali, masih Maldini Pali, Maldini Pali, shooting Maldini Pali. Kiri hanya melebar. Serangan gencar dibangun para pemain Indonesia. Tertinggal 0-2 Garuda Muda Indonesia. Beberapa saat lagi pertandingan akan segera berakhir. 1 menit tambahan waktu di babak pertama. Sudah unggul 2-0 Uzbekistan. Pasukan berjuluk Serigala Putih. Dibuang tadi oleh Sahrul Kurniawan. Hanya tendangan penjuru. Karena dianggap wasit Sahrul Kurniawan membuang bola tadi. Harus berhati-hati ekstra para pemain Indonesia karena dengan postur tinggi namanya wasit meniup panjangnya tanda pertandingan babak pertama telah usai, dan pemirsa Indonesia sementara tertinggal 0-2 lewat gol yang diciptakan Hamdamov dan Urin Boyev. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Didan Fitra Sakti dan juga Bung Titis Widiatmoko, namun tentunya setelah komersial berikut ini.